Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Lena Romasete. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang fenomena perkembangan sosial remaja di era 4.0 dan bagaimana solusinya. Sebelum berbicara tentang fenomena perkembangan sosial remaja di sekolah atau di lingkungan sekitar di era 4.0, maka tentu terlebih dahulu kita harus mengetahui dulu apa itu remaja, apa itu perkembangan sosial, dan apa itu revolusi industri 4.0. Lalu, bagaimana bisa dikatakan seseorang mengalami perkembangan sosial remaja di era 4.0? Nah, kita bahas terlebih dahulu, apa itu remaja? Remaja itu tentu seseorang yang tumbuh menjadi dewasa dan biasanya mencakup pertumbuhan kematangan mental, emosional, dan juga fisik. Remaja mempunyai rasa ingin tahu lebih tinggi dan sedang mengalami proses perkembangan sebagai persiapan memasuki masa dewasa, khususnya dalam perkembangan sosial di era 4.0 saat ini. Menurut Napier, pada tahun 1982 berlangsung antara 12 tahun sampai 21 tahun bagi wanita dan pada pria dari 13 tahun sampai dengan 22 tahun. Dan apakah perkembangan sosial itu? Perkembangan sosial merupakan kemampuan seseorang dalam bersikap atau berperilaku yang sesuai dengan tuntunan sosial dengan mengalami pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Perkembangan sosial ini harus menyesuaikan diri dengan aturan-aturan yang berlaku di mana seseorang itu berada, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Lalu, apa itu revolusi industri 4.0? Ya, benar. Revolusi industri 4.0 merupakan fenomena yang menggabungkan teknologi cyber dengan teknologi otomatisasi. Masa ini terjadi pada generasi Z yang mana ditandai dengan penggunaan telepon pintar yang terhubung dengan internet dan menjadi peralatan sehari-hari yang digunakan. Perilaku generasi Z ini sangat berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Mereka cenderung lebih menyukai hal-hal yang instan dan sangat cepat. Dampaknya adalah kurangnya komunikasi verbal yang mereka lakukan, karena mereka lebih terbiasa berkomunikasi melalui media sosial. Lalu setelah kita mengetahui pengertiannya dan bagaimana karakteristik perkembangan sosial remaja, kita harus perlu mengetahui tentang karakteristik perkembangan sosial remaja. Karakteristik yang pertama, yakni berkembangnya kesadaran akan kesunyian dan dorongan akan pergaulan. Masa remaja tentu bisa kita sebut sebagai masa sosial, karena sepanjang masa remaja, hubungan sosial itu semakin tampak, jelas, dan semakin dominan. Kesadaran akan kesunyian menyebabkan remaja berusaha mencari pergaulan dan hubungan pertemanan yang baik atau yang buruk dengan orang lain. Penghayatan kesadaran akan kesunyian yang mendalam dari remaja merupakan dorongan pergaulan untuk menemukan penyataan diri akan kemampuan kemandiriannya. Disinilah remaja akan terbentuk kepribadiannya berawal dari pergaulan yang dialaminya. Lalu karakteristik yang kedua yakni adanya upaya memilih nilai-nilai sosial. Ada dua kemungkinan yang ditempuh oleh remaja ketika berhadapan dengan nilai-nilai sosial tertentu, yaitu menyesuaikan diri dengan nilai-nilai tersebut atau tetap pada pendirian dengan segala akibatnya. Ini berarti bahwa reaksi keadaan tertentu akan berlangsung menurut norma-norma tertentu pula. Namun, ada kemungkinan seseorang tidak akan menuntut norma-norma sosial, tetapi tidak pula menolak surutnya. Lalu karakteristik yang ketiga yaitu meningkatkan ketertarikan pada lawan jenis. Remaja sangat sadar akan dirinya mengenai tentang bagaimana pandangan lawan jenis terhadap dirinya. Meskipun kesadaran akal lawan jenis itu berhubungan dengan perkembangan jasmani, tetapi sesungguhnya yang berkembang secara dominan bukanlah kesadaran jasmani, melainkan terbentuknya ketertarikan terhadap lawan jenis. Karakteristik yang terakhir ini yaitu mulai cenderung kepada atau memilih karir tertentu.
Karakteristik berikut ini sebagaimana dikatakan oleh Pulen bahwa ketika sudah memasuki masa remaja akhir mulai tampak kecenderung untuk memilih karir tertentu meskipun dalam pemilihan karir itu masih sangat sulit. Lalu, bagaimana faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial remaja? Nah, proses sosialisasi individu ini terjadi akibat pengaruh dari lingkungan. Lantas, faktor yang pertama adalah faktor dari keluarga. Seorang remaja hidup dengan suatu kelompok individu yang disebut dengan keluarga. Interaksi antar anggota keluarga inilah salah satu aspek penting yang dapat mempengaruhi perkembangan sosial remaja. Gardner pada tahun 1983 dalam bukunya Psikologi Remaja menyebutkan ketika pengertian bahwa interaksi anggota keluarga yang tidak harmonis merupakan suatu korelat yang potensial menjadi penghambat perkembangan sosial remaja. Oleh karena itu, lingkungan keluarga ini memiliki pengaruh kuat terhadap perkembangan sosial remaja. Karena sebagian besar hidupnya berada di dalam keluarga tersebut, khususnya timbul dari pengaruh orang tua. Faktor yang kedua yakni dari sekolah. Sekolah ini merupakan salah satu lingkungan yang menjadi tempat remaja melakukan kesehariannya atau aktivitas untuk dia menuntut ilmu. Namun, lingkungan sekolah tentu memiliki potensi yang memudahkan atau menghambat perkembangan hubungan sosial remaja. Diartikan bahwa iklim kehidupan lingkungan sekolah yang negatif dapat menciptakan hambatan bagi perkembangan sosial remaja, dan sebaliknya, sekolah yang kehidupannya positif dapat memperlancar bahkan menimbulkan dampak besar bagi hubungan sosial remaja. Faktor yang ketiga yakni masyarakat. Lingkungan masyarakat ini juga sangat dapat memberikan dampak besar bagi perkembangan sosial remaja karena cakupnya sangat meluas, mulai dari teman sebaya, sosial, dan aturan budaya yang dapat berperan dalam membentuk identitas sosial remaja. Oleh karena itu, masyarakat yang harus mendukung perkembangan positif, memberi kesempatan atau berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan memberikan dukungan emosional dalam berkontribusi pada perkembangan sosial yang sehat bagi remaja. Jika masyarakat mendukungnya lebih mengarah ke negatif, maka perkembangan sosial remaja akan mengikuti pula dengan yang negatif. Lalu dapat kita ketahui bahwa perkembangan sosial remaja pada revolusi industri 4.0 telah kita rasakan saat ini dengan ditandai dengan adanya atau semakin canggih teknologi yang berkembang. Kita dapat berkomunikasi kepada siapapun di berbagai penjuru. Lalu, dapat kita analisis bahwa pengguna internet di Indonesia menurut asosiasi pada tahun 2017 tercatat sebanyak 143,26 juta pengguna yang mana Indonesia berada di posisi keempat dunia setelah Cina, India, dan Amerika. APJII juga menyatakan bahwa pengguna internet didominasi oleh usia remaja yaitu 13-18 tahun. Oleh karena itu, banyak sekali kita temui di sekolah dan di lingkungan sekitar kasus fenomena perkembangan sosial. Contoh kasus fenomena sosial remaja yakni yang pertama cyberbullying. Kasus ini seringkali kita jumpai di lingkungan sekolah, bahkan lingkungan masyarakat. Ini tentu terjadi akibat tergolong teman sebaya atau bahkan pengaruh dari gadget yang selalu ia gunakan dalam kehidupannya, terutama dalam revolusi industri 4.0. Bahkan sekali berita yang menggambarkan tentang seorang remaja melakukan tindakan bully hingga pelaku yang tidak terima sampai terjadinya tindakan pembunuhan. Cyberbullying ini menyebabkan tekanan psikologis korban semakin buruk atau depresi hingga bisa terjadinya pembunuhan terhadap pelaku karena perasaan emosi dia yang semakin tinggi atau bahkan bunuh diri. Namun di era 4.0 ini juga semakin dianggap kejam karena tindakan bullying tidak hanya lagi dilakukan di dunia nyata, melainkan teknologi yakni sosial media. Kerap kali terjadi tindakan ini mengalami dampak negatif yang signifikan dalam perkembangan sosial remaja, khususnya masalah kesehatan mental.
Solusi dalam menangani kasus tersebut yakni berani menceritakan masalah pribadi kepada orang terdekat, terutama kedua orang tua, dan simpan bukti-bukti yang akurat serta laporkan pelaku kepada pihak yang bersangkutan. Contoh kasus yang kedua yakni ketergantungan dengan teknologi AI. Di revolusi industri 4.0 ini telah banyak munculnya teknologi yang semakin canggih hingga mampu membantu semua orang dalam melakukan sesuatu. Salah satunya yaitu teknologi AI. AI sendiri merupakan sebuah teknologi yang bisa membantu kita dalam mewujudkan sesuatu yang sesuai dengan perintah kita. Contohnya tentu bisa kita temui di sekitar kita bahwa rata-rata pelajar memanfaatkan teknologi AI dalam beraktivitas, bahkan mengalami ketergantungan dengan AI sendiri. Akibatnya mereka memanfaatkan AI dalam menyelesaikan tugas atau masalah lainnya, tanpa ingin berusaha berpikir terlebih dahulu, sehingga bisa mempengaruhi perkembangan sosial remaja, yakni dia tidak bisa beradaptasi dengan baik dengan teman sebaya atau lingkungan sekitar dalam hal akademik karena otak mereka tidak terbiasa bekerja secara meluas dalam menambah pengetahuannya. Solusi dalam menyelesaikan kasus tersebut yakni mencoba untuk melatih diri dalam mengerjakan tugas atau masalah lainnya dengan berusaha sendiri terlebih dahulu. Gunakan AI tersebut dengan positif dan penuh tanggung jawab supaya tetap bisa menambah pengetahuan tanpa percuma serta mempengaruhi perkembangan sosial remaja dengan baik. Kasus yang terakhir dapat kita temui kecanduan game online. Game online meluas sejak berlakunya sistem pembelajaran jarak jauh atau sejak COVID-19 melanda. Sejak itu, banyak pemuda pelajar yang sering bermain game online bahkan mengalami kecanduan dalam bermain game online. Biasanya mengalami kecanduan game online karena pelajar mengalami bosan saat pembelajaran jarak jauh. Akan tetapi, ini bisa berdampak negatif bagi seorang pelajar, yakni mengalami perubahan otak yang membuat dirinya sulit dalam berperilaku impulsif, dengan biasanya kehilangan fokus dalam beraktivitas. Tentu ini berpengaruh besar dalam perkembangan sosial remaja. Solusi dalam menangani kasus tersebut yakni dengan mengatur jadwal antara game online dengan kegiatan positif lainnya, seperti mengeksplor hobi, menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman, atau yang paling terpenting mengontrol emosi diri untuk tahan dalam mencari informasi game online lainnya. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai fenomena perkembangan sosial remaja di era 4.0. Banyak sekali kita temui kasus-kasus tersebut di sekolah. Oleh karena itu, marilah bersama untuk menangani fenomena-fenomena tersebut agar tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.